Soal pertama tentang pecahan, 99/24. Nah, ini kita lakukan pendekatan saja. 99 dekat nilainya ke 100. 24 dekat nilainya ke 25. Tujuannya supaya kita mudah dalam pembagian. Ditambah 39/19, jadi 40/20. Ditambah 59/29, dekat nilainya ke 60/30. Ditambah 89/44, 90/45. Nah, kalau udah gini kan mudah. 100 bagi 25, 4. 40 bagi 20, 2. 60 bagi 30 juga 2. 90 bagi 45 juga 2. Nah, ini 6 ditambah 4, 10. Jadi cari jawaban yang mendekati 10, yang A. Soal kedua tentang hitungan sederhana. 0,75 ditambah 1/4 dikurang 25%. Jadi 0,75 ini sama saja dengan 75/100 atau 75%. Ditambah 1/4. Kalau kita mau ubah ke persen boleh juga. 1/4 kalau dijadikan persen ya tinggal kali 100%. 1 dikali 100 kan 100, dibagi 4, 25%. Ini 25% dikurang 25%. Nah, ini kan habis. Sehingga yang tersisa apa? 75%. Kalau begitu jawabannya yang A. Soal ketiga tentang permutasi siklik. Rani mempunyai 8 buah pernik yang berbeda warna akan disusun menjadi sebuah kalung. Banyaknya cara Rani untuk menyusun pernik tersebut adalah dia ingin membuat kalung. Kalung itu bentuknya kan kayak gini, melingkar. Atau dengan istilah lain, siklik. Nah, rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Ada 8 buah pernik, berarti 8 dikurang 1 faktorial. Yaitu 7 faktorial. Ya, tinggal kita kali mundur aja. 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Berapa ini? 5040. Aku udah nyari duluan ya. Jawabannya yang B. Kemarin ada juga yang bertanya kayak gini ya. Misalnya 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, ini penulisan yang benar. Tapi kalau mau ditulis kayak gini juga boleh. 4 dikali 3 dikali 2. Boleh, hasilnya sama. Ya. Tetapi dalam matematika, cara penulisan faktorial ya sampai 1. Karena kalau dikali 1 pun, nanti hasilnya juga bilangan itu sendiri, ya kan? Jadi tidak akan mengubah hasil kalau kita kalikan dengan 1. Nah, dua-duanya ini sama hasilnya. Ya. Cuman cara penulisan yang berbeda. Tapi kalau pada tes ya silakan mau gunakan yang kayak gini juga boleh. Yang penting hasilnya harus benar. Pilihan jawabannya pilih yang tepat. Soal keempat masih tentang permutasi siklik. 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari 5 orang itu? Nah, di sini kata kuncinya meja bundar. Artinya meja bulat. Nah, caranya adalah N dikurang 1 faktorial. Ada 5 orang, berarti 5 dikurang 1 faktorial. Ini 4 faktorial. 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ini 12, kali 2, 24, kali 1, 24. Cara atau susunan. Sehingga kita pilih yang B. Soal kelima, 3 pria dan 4 wanita duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda jika wanita harus selalu duduk berdampingan? Nah, ini di sini ada kata-kata meja bundar berarti dia permutasi siklik. Ketentuannya, wanita harus selalu duduk berdampingan. Jadi kalau kita buat meja bundarnya kayak gini. Kalau ada 4 wanita, anggaplah yang pertama di sini, kedua, ini ketiga, ini wanita yang keempat. Kemudian prianya ada 3. Ini pria pertama, kedua,
ketiga. Wanita harus selalu duduk berdampingan. Jadi ini nggak boleh dipisah. Atau selang-seling. Ya, maksudnya gini, di sini nggak boleh ada wanita di antara pria. Mereka harus duduk kayak gini, saling berdampingan. Nah, berarti yang siklik itu 1, 2, 3, 4. Karena ini kita anggap satu kesatuan. Ya. Nah, ini kita anggap satu kesatuan. Ini juga 1, 2, 3, 4. Berarti yang siklik ada 4. Nah, siklik itu rumusnya kan N dikurang 1 faktorial. Jadi kalau ada 4, berarti 4 dikurang 1 faktorial. Ini berapa ini? 3 faktorial, atau 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Gitu. Nah, kemudian karena wanitanya selalu berdampingan kayak gini, nah ini kan wanita pertama boleh menempati di sini. Ya kan? Begitu juga dengan wanita ketiga, boleh di sini. Berarti ini adalah permutasi sejajar. Ya kan? Sejajar. Berarti caranya gimana? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 24. Nah, total caranya yaitu ada, ya tinggal kita kalikan aja. 6 dikali 24. Berapa itu? 144 cara. Atau susunan. Yang C. Soal ke-6, contoh lagi permutasi siklik. Terdapat 12 orang terdiri dari Indonesia, 4 orang Indonesia, 4 orang Malaysia, dan 4 orang Singapura akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Banyaknya susunan melingkar jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan. Nah, misalkan ini mejanya, ya. Ini orang Indonesia, ada 4 orang. Kemudian ada 4 orang Malaysia. Dan 4 orang Singapura. Nah, coba baca ketentuannya adalah banyaknya susunan melingkar jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan. Nah, ini nggak boleh pisah nih. Ini juga. Ini juga. Berarti yang siklik di sini ada 3. Ya kan? N-nya 3. N dikurang 1 faktorial. Ini kita anggap satu kesatuan. Ya, ini juga. Dan ini juga. Berarti ada 3 dikurang 1 faktorial. Yaitu 2 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1. Yaitu 2. Oke. Kemudian berikutnya. Yang ini, ya, masing-masingnya. Untuk Indonesia, ini kan permutasi sejajar. Ya, jadinya apa? Kalau ada 4 orang, ya berarti cara menyusunnya ada 4 faktorial. 4 faktorial, 4 dikali 3 dikali 2 kali 1, yaitu 24. Untuk Malaysia juga, karena ada 4 orang, berarti 4 faktorial. 4 faktorial, 24. Singapura juga ada 4 orang, berarti 4 faktorial, yaitu 24. Berarti banyaknya susunan, ya tinggal kita kalikan aja. 2 dikali 24, dikali 24, dikali 24. Nah, berapa tuh? Hasilnya adalah 27648, yang B. Ya, coba lihat angka terakhir di sini kan berbeda semua. Ya udah, berarti kita kalikan satuannya aja. Itu salah satu triknya ya. 2 kita kalikan dengan 4. Nanti satuannya adalah 8, ya kan? 4 dikali 4, 16. Nanti satuannya adalah 6. Nah, ini juga kita kalikan 8 dikali 6. Ya, satuannya nanti 8. Cari jawaban yang angka terakhirnya adalah 8, yaitu yang B.
Soal ketujuh, dalam suatu kegiatan internasional terdapat 3 orang Amerika, 4 orang Perancis, 4 orang Jerman, dan 2 orang Itali. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat warga negara yang sama harus duduk berdampingan. Banyak cara mengatur susunan duduk mereka adalah, mereka duduk pada meja bundar. Terdapat 3 orang Amerika. Amerika 1, 2, 3. 4 orang Perancis. Kemudian 4 orang Jerman. Selanjutnya 2 orang Itali. Nah, syaratnya adalah warga negara yang sama harus duduk berdampingan. Berarti ini satu kesatuan, ini juga, ya. Kemudian Perancis juga nggak boleh dipisah-pisahkan atau diselang-seling ke sini. Ini juga. Berarti yang siklik itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikurang 1 faktorial. 3 faktorial, yaitu 6. Nah, kemudian banyak cara menyusun tempat duduk orang Itali, ya. Nah, ini kan duduk sejajar, kan? Berarti, ya, karena ada 2, ya 2 faktorial, hasilnya 2. Untuk orang Amerika, ada 4 orang. 3 orang ya? Ya, 3 orang berarti 3 faktorial, yaitu 6. Kemudian, Prancis ada 4 orang, berarti 4 faktorial. Berapa itu? 24 ya. Kemudian untuk Jerman, juga 4 orang, berarti 4 faktorial. Ini 24. Nah, berarti banyaknya susunan, ya tinggal kita kali aja. 6 dikali 2, dikali 6, dikali 24, dikali 24. Nah, berapa tuh? Ya, silakan dicari. Soal ke-8, soal PR. Oke, kita cukupkan. Semoga bisa dipahami dan semoga sukses ujiannya. Dan tentunya lulus dengan nilai yang memuaskan.